Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Marilah kita bersukacita dengan firman Tuhan yang menyatukan kita terlebih untuk menjalani pagi hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru yang Tuhan berikan, yang merupakan anugerah bagi kami. Dan biarlah kami bersukacita dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjalani pagi ini dengan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita melalui 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa kita melangkah dalam kehidupan ini hanya seorang diri saja. Sehingga ketika ada persoalan, kita merasa persoalan ini hanya kita yang menanggung dan hanya kitalah yang mengalami penderitaan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga Tuhan mendengarkan apa permohonan dari orang-orang benar. Yang artinya perjalanan hidup kita, langkah kita, bahkan persoalan yang kita alami, Tuhan turut dan merasakan. Inilah pemahaman teologi yang mengatakan Allah turut menderita. Allah bersama-sama dengan kita turut merasakan, bahkan Dia jugalah yang menanggung apa yang kita rasakan. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 46 ayat 4, bahkan Tuhan turut menggendong kita. Ingatlah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Allah mengawasi, Allah menuntun, dan Allah memberikan suatu hal yang luar biasa, tiang garam, tiang api dan juga mana. Di dalam perjalanan itu seringkali bangsa Israel merasa bahwa mereka sendirilah yang berjalan. Mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi ingatlah, di dalam perjalanan ketika kita merasa sendiri, kita diingatkan bahwa perjalanan hidup, persoalan-persoalan yang kita alami, disitulah Allah turut merasakan. Ingatlah, kita tidak pernah sendiri, tetapi Tuhan berserta kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih atas firman Tuhan, di mana Tuhan boleh memandang kami dan Tuhan mendengarkan permohonan-permohonan kami, sehingga kami menjalani kehidupan kami menjadi sukacita, menjadi pengharapan yang dari Tuhan. Dan kami boleh meyakini di setiap proses-proses yang kami lalui, di setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami jalani, Tuhan turut campur, dan biarlah itu menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami juga menyadari begitu banyak tantangan-tantangan dan cobaan, bahkan penderitaan-penderitaan yang kami alami. Tetapi kami bersuka cita bahwa Tuhan turut merasakan apa yang kami rasakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.